Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa tabi'ihim fi ada'il hasanat wa tarkis sayyi'at. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna husnat tibai wa arinal batila batila warzuqna husnal jitinabih. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, pagi ini kita lanjutkan kajian kita tentang amalan bid'ah di bulan Muharram. Ini bagian yang kedua yang kita bertolak dari sebuah poster yang dipublikasikan di media sosial dengan identitas sebuah jamaah kajian di Blitar, atau lebih tepatnya di Ulingi. Kalau dari arah Malang ke Blitar, sebelumnya itu ada namanya Ulingi. Kita perlu mengkajinya untuk mendudukkannya dalam pemahaman yang proporsional, yang lapang, ya, sesuai dengan kelapangan syariat Islam. Yang lalu sudah kita bahas dua. Yang pertama tentang keyakinan bahwa bulan Muharram itu keramat. Yang kedua tentang doa awal dan akhir tahun. Pagi hari ini kita bahas peringatan tahun baru Hijriah dan puasa awal tahun Hijriah, yang dalam poster itu ini dicantumkan sebagai amalan bid'ah di bulan Muharram. Baik, kita masuk sub yang pertama. Peringatan tahun baru Hijriah, apakah ia itu bid'ah? Kalau kita melihatnya dari segi bahasa, maka iya, itu tahun baru, peringatan tahun baru Hijriah itu kalau dari segi bahasa itu bid'ah. Karena bid'ah itu dalam pengertian bahasa itu adalah kreasi baru yang sebelumnya tidak ada. Allah itu menciptakan sesuatu itu nggak ada contohnya, maka disebut badi'us samawati wal ard. Allah itu yang mengkreasi penciptaan langit dan bumi. Dialah yang awal menciptakannya tanpa ada contoh, ya, tanpa ada contoh. Jadi kalau dari segi bahasa, iya, semua yang nggak ada sebelumnya itu kreasi baru. Dan memang manusia ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah sebagai makhluk paling kreatif. Manusia ini
ditiupkan oleh Allah ke dalam tubuh manusia itu, nafakhtu fihi min ruhi, aku tiupkan ke dalamnya ruhku. Ruhku ini menurut sebagian ulama ini bukan roh kehidupan, ya. Kalau roh kehidupan itu semua punya, kucing, kambing, semua punya, mereka punya roh kehidupan. Tapi ini roh spirit ilahiyah, ada spirit ketuhanan yang yang dihembuskan ke dalam diri manusia, sehingga manusia itu membawa sejumlah potensi yang jauh melebihi berbagai makhluk lainnya. Allah itu alim, maha mengetahui. Nah, manusia itu mampu mengemban pengetahuan, ya sebatas tiupan roh itu, tidak akan menandingi pengetahuan Allah. Coba lihat yang lain, nggak ada. Yang dia tahu ya sebatas insting aja. Yang lain-lain itu nggak pernah ada. Misalnya kambing punya kreasi untuk membuat kandangnya itu bertingkat. Kalau banjir dia biar bisa naik ke tingkat yang lebih atas. Nggak ada. Dari dulu ya kambing itu ya begitu itu. Singa ya begitu itu. Nggak pernah ada singa bikin perangkap, timbangannya repot-repot, ngejar, tapi bikin perangkap yang melebu baru tak pangan. Nggak ada. Nggak ada singa punya kulkas. Tangkapan hari ini yang banyak taruh kulkas dulu biar bisa dimakan besok atau lusa. Tapi manusia, wow, kreatif ini. Nah, ini kalau Allah menurunkan agama kepada makhluk ini yang menutup kreativitas, agama itu menjadi sesak, ya, menjadi sempit, ya, jadi sempit. Oh, AC-nya, AC-nya perlu di, oh ini dah, oh ya, silakan. Jadi kalau mau dibilang bid'ah secara bahasa, ya, bahkan Khalifah Umar yang memutuskan untuk menentukan Muharram sebagai bulan pertama dan menentukan tahun terjadinya hijrah Nabi dari Mekah ke Madinah sebagai tadi sebagai bulan pertama, ya, Muharram sebagai bulan pertama, lalu tahun terjadinya hijrah sebagai tahun pertama, ya, itu juga bid'ah. Tidak pernah ada sebelumnya itu. Tahun dihitung itu tidak pernah ada di zaman Nabi itu. Tahun itu ditengeri, ya, itu dengan peristiwa yang terjadi pada tahun itu, yang menonjol yang terjadi pada tahun itu. Maka kita mengenal misalnya ada tahun gajah. Itu adalah tahun ketika Nabi Muhammad dilahirkan, itu ada pasukan Abraha dari Yaman datang ke Mekah untuk merobohkan Mekah, dan dia akan bikin Ka'bah di Yaman agar orang haji nanti ke Yaman. Haji zaman itu loh, ya. Jadi haji itu sudah ada sebelum umat Islam disyariatkan untuk haji. Dan haji itu semenjak zaman Nabi Ibrahim itu terus turun temurun. Cuma ke belakang sudah campur dengan kesyirikan. Jadi ini juga bid'ah. Nabi tidak pernah melakukan, kok Umar kemudian ngitung, ya, ngitung. Ketika itu kan terjadi
ada dokumen dikirim ke gubernur, lalu sahabat Abu Musa al-Asy'ari yang menjadi gubernur itu curhat, ini ada dokumen, ini bulan Sya'ban yang mana ya? Apa Sya'ban sekarang, apa Sya'ban yang kemarin? Maka kemudian muncul kepentingan untuk mulai mengidentifikasi tahun itu dengan hitungan, dan dimulai dari tahun di mana di situ terjadi hijrah Rasul dan kaum muslimin dari Makkah ke Madinah. Hijrahnya tidak terjadi di bulan Muharram, tapi di tahun itu hijrah terjadi dan Muharram dipilih sebagai bulan pertama karena di bulan Muharram itu orang baru pulang haji, ya, pulang haji, baru selesai melakukan ibadah yang membutuhkan fisik, dana dan kesehatan. Ya. Quran itu sudah ada aturannya tentang kalender. Nah, misalnya satu tahun itu digariskan oleh Quran jumlahnya 12 titik. Tidak ada 12 kurang atau 12 lebih. Pokoknya kalau sudah 12 bulan itu maknanya masa itu 1 tahun. Bulan yang pertama dari mana? Nggak ada. Quran hanya menyebut inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahron. Sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah itu 12. Yauma khalaqas samawati wal ard fi kitabillah, yauma khalaqas samawati wal ard, itu dalam ketetapan Allah ketika Allah menciptakan langit dan bumi. Ini sudah ketetapan sejak awal. Memang tanggalan yang disyariatkan untuk manusia ini adalah tanggalan yang berdasarkan bulan. Tapi tanggalan matahari bukan berarti tidak perlu. Tanggalan matahari itu diperlukan untuk hal-hal lain, untuk menentukan musim, untuk mengetahui apa pengaruh matahari terhadap laut dan kemudian memunculkan angin dan seterusnya. Itu ya. Tapi Allah mensyariatkan penanggalan bulan sebagai penanggalan yang tidak ruwet. Sesungguhnya itu penanggalan bulan itu tidak ruwet kalau manusia tidak terlalu daki, ya. Karena bulan itu walaupun bentuknya bulat, tapi dia menjadi pemantul sinar matahari dengan bentuk yang berubah-ubah. Lalu orang mulai tahu, di barat sudah ada lengkung tipis, berarti masuk tanggal bulan baru. Besoknya tinggal nambahi tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5 dan seterusnya. Nanti muncul lagi, wis ganti bulan. Ya. Tapi kalau matahari nggak bisa, karena matahari tampil sama setiap hari. Ya. Jadi Quran menjelaskan itu 12 bulan, 4 diantaranya bulan haram, minha arba'atun hurum. Ya. Kemudian bulannya itu sendiri umurnya bisa 29, bisa 30. Itu ada dalilnya dalam hadis Nabi. Itu dalam hadis Muslim 2563. Nabi menyatakan asyhru hakada wa hakada wa hakada. Bulan itu sekian, sekian, sekian. Jadi
Kemudian beliau itu wa aqadal ibhama fi tsalitsa. Beliau menekuk ibu jari pada yang ketiga. Sekian, sekian, sekian. Yang ketiga ditekuk, berarti 29. Lalu wasyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Yang kedua kali ini tidak ditekuk, berarti 30. Itu diatur. Ada dalilnya. Jadi enggak ada kalender bulan itu yang usia bulannya 28, tidak ada yang usia bulannya 31. Kemudian tanggal pertama dalam periode bulan jatuh pada awal malam yang diwarnai oleh peristiwa kemunculan hilal termuda. Jadi awal bulan itu malam siang dan begitu terusan. Terus begini aja malam siang itu. Hanya berubah panjangnya, berubah-ubah. Tapi kapan bulan habis dan bulan baru datang, perhatikan saat ghurub ada kemunculan hilal apa tidak. Ya. Kalau terjadi kemunculan hilal mulai malam itu, bulan lama selesai, bulan baru masuk. Kalau tidak, kalau itu tidak terjadi, maka genapkan 30 hari. Fa in ghubbiya 'alaikum fa'akmilu iddata sya'bana salasin. Kalau kamu tertutup oleh penghalang, mendung, polusi, maka genapkan bulan yang sedang berjalan 30 hari. Ya. Tertutup sehingga tidak tahu ada kemunculan hilal apa tidak. Ya. Oke. Jadi itu ketentuannya. Kapan bulan pertama? Nggak ada. Kapan tahun pertama? Nggak ada. Waktu dari dulu sudah begini. Nah. Namun demikian di dalam Al-Quran itu ada pernyataan walladzi ja'ala asy-syamsa diya'an, dialah yang telah menjadikan matahari itu berpijar, dia punya sinar sendiri. Wal qamara nuron, dan bulan itu dijadikannya sebagai pemantul cahaya. Wa qaddarahu manazila, lalu bulan itu dibikin bergerak yang sudah ditentukan posisinya. Untuk apa itu? Lita'lamu adadas sinina wal hisaba, supaya kalian dapat mengetahui bilangan tahun. Jadi Quran itu sudah menunjukkan sesuatu yang ideal yang dikehendaki Allah adalah kamu tahu bilangan tahun. Karena banyak ketentuan syariat itu yang dikaitkan dengan tahun. Anak ini sudah balik atau belum ya? Berapa umurnya? Embo ya. Embo itu kan kemudian tidak jelas ini sudah dewasa atau sudah punya pertanggungjawaban atau tidak. Mana yang lebih tua, ini apa ini? Itu kalau nggak ada hitungan tahun nggak bisa. Karena setiap orang kalau menentukan tahun berdasarkan peristiwa yang menonjol, itu masing-masing orang bisa berbeda, masing-masing negeri bisa berbeda. Yang satu karena ada gunung meletus, yang lain pas mbahnya ketabrak sepur iku lho, iki lahir tahun piro. Atas dasar itu Umar kemudian memulai hitungan tahun. Jadi kalender ini secara bahasa, kalau mau cari contohnya pada zaman Nabi, ini bid'ah. Nabi nggak pernah ngitung, nggak ada hitungan tahun pada zaman Nabi.
Tidak ada penentuan Muharram sebagai bulan pertama, bid'ah. Lalu dengan penentuan tahun oleh Umar yang itu dikaitkan dengan peristiwa terjadinya hijrah, maka secara tidak dapat tidak, itu pada setiap terjadi pergantian tahun, ingatan kaum muslimin itu menguat terhadap peristiwa hijrah itu, ya, dibanding bulan-bulan yang lain. Jadi ada siklus. Kalau sudah Ramadan, orang itu kemudian muncul kesadaran yang lebih kuat. Oh, nanti ada Lailatul Qadar. Oh, nanti ada Taraweh. Oh, nanti ada di ujung zakat fitrah. Itu dengan sendirinya orang punya ingatan yang menguat ketika siklus itu datang. Bukan hanya peristiwa hijrahnya, tapi termasuk juga spiritnya. Bagaimana angkatan kaum muslimin pertama itu betul-betul berpihak kepada Islam dan rela meninggalkan semua asetnya di Makkah. Tinggalkan. Hanya berangkat sebatas apa yang bisa dia bawa. Yang ada di sana Allah. Nggak punya sanak katang, ada Allah. Ini macan-macan ini, tapi yang kambing-kambing itu masih mikir. Yang kemudian di dalam Al-Quran itu disebut ada orang yang dipaksa perang dengan orang Islam lalu gugur. Oleh malaikat ditanya, "Fima kuntum?" Kenapa kalian ini beriman tetapi ikut berperang membela kaum musyrikin? Ada apa? Mereka menjawab, "Kunna mustad'afina fil ardi." Kami di Mekah itu tidak berdaya, kami lemah, sehingga kami tidak bisa untuk tidak ikut perang ini. Ya. Tapi oleh malaikat, "Alam takun ardullahi wasi'ah?" Kata malaikat, bukankah bumi Allah itu luas? Kan bukan Mekah aja bumi Allah ini. Fatuhajiru fiha. Lalu kalian bisa pindah ke tempat lain. Kenapa bertahan di Mekah? Itu ada dipersalahkan gara-gara tidak mau pindah, lalu memerangi orang Islam, lalu dia gugur. Nah, kesadaran kuat, lalu manusia yang kreatif, lalu muncul kreasi bersamaan dengan semangat itu. Muncullah di berbagai tempat yang namanya memperingati awal tahun baru Hijriah. Nah, ini hukumnya apa? Tinggal dilihat yang dia lakukan apa. Kalau dia melakukan sesuatu yang melanggar aturan syariat, maka itu bid'ah. Karena bid'ah itu kreasi baru yang melanggar aturan. Kalau tidak melanggar, nggak ada bid'ah. Kita itu setiap saat kan dipersilakan berdoa kapanpun, ya, silakan. Berarti kalau berdoa di menjelang maghrib, no problem, itu pekerjaan yang bisa dikerjakan kapanpun. Nah, orang sekarang nanti itu kalau ini lalu ada pengajian tausiah tentang keislaman, menghayati kembali bagaimana perjuangan Nabi dahulu. Maksud ini bid'ah? Ini bid'ah. Itu kan bisa kapan aja. Saya pernah umroh tahun
2014. Di Madinah itu ada kantor-kantor untuk dakwah, mepet ke pagar makam baki. Makam baki itu tinggi, ya ini mepet di situ. Ya. Setiap selesai umroh, selesai sholat maghrib, orang-orang mau itu ada yang diundang melalui mutawif itu. 5 orang. Lalu ditemoni di meja tamu. Di sini ada di kursi tamu ada meja, ini ada makanan. Lalu syekhnya itu bicara. Langsung jujuk. Nomor 1, Anda dari Indonesia jauh-jauh datang ke sini. Kalau niatnya untuk ziarah makam Rasul, haram. Tapi kalau niatnya untuk ziarah Masjid Nabi, boleh. Lalu ziarahnya juga jadi boleh. Apa yang dipegangi? Hadis Nabi yang menyatakan perjalanan itu gak usah soro-soro. La tusaddur rihalu, gak usah soro-soro menempuh perjalanan kecuali ke 3 masjid. Masjid Haram, Masjid Nabi, Masjid Aqsa. Jadi dia pegangi ini, gak usah jauh-jauh pergi itu. Kalau tujuannya bukan ke 3 masjid ini, kan jadi masalah kalau ini. Jadi orang pergi jauh untuk apa? Untuk nuntut ilmu, gak oleh. Sabda Nabi hanya bilang kalau ke 3 masjid, oke lah berpayah-payah. Jauh-jauh ke Hong Kong itu apa? Untuk kerja. Lapo jauh-jauh. Kalau untuk ke 3 masjid, oke. Itu pemahamannya. Terus yang kedua, maulid. Maulid itu bid'ah, haram. Tidak pernah dilakukan Nabi, tidak pernah dilakukan sahabat. Tidak pernah. Ya. Maka haram. Makanan yang disuguhkan di peringatan maulid itu juga haram. Ini agak ruwet ini. Ya. Lalu saya interupsi. Di Indonesia itu maulid itu isinya semua ibadah-ibadah yang boleh dikerjakan. Ada pembacaan ayat suci Al-Quran, ada sholawat, ada kajian keislaman, nanti ada suguhan makanan. Kalau ini kemudian semua haram, apa dasarnya? Kan ada bisa melakukannya untuk di hari yang lain. Kenapa harus maulid? Nah, kalau pada hari yang lain boleh, kenapa di bulan maulid menjadi tidak boleh? Kalau bulan Syawal ngaji tentang sirah Nabi boleh. Kalau bulan Ramadan boleh. Loh, kenapa di bulan Rabiul Awal menjadi tidak boleh? Itu yang tentang makanan. Saya gugat, Mang. Saya diundang ke sini, ini ada makanan. Apakah Nabi pernah lakukan setiap selesai maghrib ngundang orang untuk ditausiai sama dikasih makanan? Ini bid'ah juga. Lalu dia menjawab, ala hasabin niyah, sudah tergantung niatnya aja. Jadi pemahaman yang tidak proporsional itu begitu mudahnya dihembuskan dengan sengaja, ya, dengan sengaja.
Nah, Nabi memang tidak pernah melakukan ini karena hitungan tahunnya belum ada zaman Nabi itu. Tetapi ada dua riwayat Nabi itu satu. Nabi itu melakukan puasa pada hari Senin. Ketika ditanya oleh para sahabat, su'ila an saumi yaumil itsnain, Kanjeng Nabi ditanya tentang puasa pada hari Senin. Lalu Nabi menjawab, dzaka yaumun wulidtu fihi. Hari Senin itu adalah hari di mana saya dilahirkan. Dzalika yaumun wulidtu fihi wa yaumun bu'ithu au unzila alayya fihi. Dan hari itu juga adalah hari di mana aku mendapatkan wahyu yang pertama. Jadi beliau mengenang itu, peristiwa itu dengan melakukan puasa. Jadi tiap Senin, oh ingat, ini aku dulu dilahirkan hari Senin, Nabi poso. Oh, aku menerima wahyu diangkat menjadi Rasul, menjadi Nabi dan Rasul di hari Senin, Nabi puasa. Jadi artinya mengenang sesuatu berdasarkan siklus waktu itu sesuatu yang lumrah, ya, sesuatu yang lumrah. Kemudian Nabi juga pernah berpuasa pada hari Asyura yang sudah kita lakukan. Ya. Itu dalam riwayat Ibnu Abbas dinyatakan bahwa Nabi ketika tiba di Madinah, lamma qadibal Madinata, wajadahum yasumuna yauman, yakni Asyura. Nabi mendapati orang-orang di Madinah itu, komunitas Yahudi, itu berpuasa pada hari ke-10 bulan Muharram. Faqalu, ketika ditanya mereka menjawab, hada yaumun azim, ini adalah hari yang agung. Yaumun najjallahu fihi Musa, pada hari ini Allah menyelamatkan Musa. Wa alraqa ala Fir'aun, dan beliau dan Allah itu menenggelamkan Fir'aun dan bala tentaranya. Fasoma Musa syukran lillah, kata orang Yahudi. Maka Musa berpuasa pada hari Asyura itu untuk bersyukur kepada Allah. Di tanggal itu dia dulu diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun dan tentaranya. Ya. Lalu Nabi mendengar itu lalu menjawab, ana aula bi Musa. Nah, lalu saya lebih lebih utama, saya lebih dari Musa untuk mensyukuri itu, untuk ikut mensyukuri itu, karena dia saudaraku yang membawa ajaran Allah sebelum aku. Lalu fasomahu, lalu beliau berpuasa pada hari Asyura. Wa amara bisiyamihi, dan beliau menyuruh juga para sahabat untuk melakukan puasa. Ini bentuk mengingat sesuatu pada zaman yang lampau, karena sesuatu itu dirasakan sangat punya makna bagi kita, lalu dia mensyukurinya. Nah, kalau seperti ini, lalu apakah orang Islam yang harus divonis bid'ah kalau dia punya sejarah tertentu di masa silam yang kemudian setiap datang momen itu dia melakukan tasyakur? Misalnya punya anak yang dulu oleh dokter sudah dipandang sudah mati dalam kandungan, ibunya sudah menghamil dia, mengandung dia itu dengan payah,
kok kemudian di ujung dibilang anak ibu mati dalam kandungan. Lalu dioperasi, tapi si ibu kemudian melihat bayi itu memang tidak bergerak, tapi dia ambil, dia taruh di dadanya dalam jangka waktu yang lama, dan kemudian anak itu bergerak. Dan ini kejadian betul. Nah, kalau seorang ibu mengingat momen itu, lalu dia bersyukur, misalnya itu aku tak bersedekah lebih hari ini karena di tanggal ini anakku yang dibilang oleh dokter sudah meninggal ternyata diberi hidup oleh Allah sampai sekarang. Apa ini tidak boleh? Menyatakan syukur. Orang Indonesia ini, kita sudah hari ini masuk 17-an. Lalu untuk mensyukuri itu kampung-kampung dibersihkan, berem-berem dicat, lalu semua dirapikan, ada ada lomba lingkungan hidup, nanti ada tirakatan. Maksudnya ini tidak boleh. Maksud orang ini mau masuk neraka, kan wujud dari ekspresi syukur dan mengerjakan kebaikan yang sifatnya longgar. Tapi kalau kemudian itu salah, ya bid'ah. Mensyukuri 17 Agustus, besok subuh kita sholat 3 rakaat ya sebagai bentuk syukur. Itu nggak boleh. Mengubah-ubah yang sudah diatur nggak boleh. Jadi ada amalan-amalan yang dalam agama ini longgar, ada yang ketat. Yang longgar-longgar silakan. Mau masuk ke arisan, mau masuk ke upacara, mau masuk ke wisuda, mau masuk ke peresmian kantor, silakan. Itu sudah jalan. Ada bacaan Quran kapan? Peresmian kantor. Loh, mosok Nabi pernah meresmikan kantor? Nabi kan tidak punya kantor. Bid'ah ini. Ya tidak gitulah cara memahami agama. Yang kedua, puasa awal tahun Hijriah. Amalan ini pun tergolong perbuatan bid'ah juga? Pertanyaannya. Sekali lagi kalau mau dilihat dari sudut bahasa, tentu iya. Itu jawabannya adalah bid'ah. Ya. Tapi kalau secara syar'i, lihat-lihat dulu. Ya. Gunakan nalar sehat untuk memahami dalil. Yang kalau itu kita gunakan, maka sesungguhnya tidak tersedia itu ruang untuk menyatakan amalan itu bid'ah. Puasa kok kemudian bid'ah. Itu janggal sekali. Bagaimana kok disebut janggal? Ya karena ada pendapat menyatakan bid'ah pada tanggal 1 Muharram puasa. Sementara Nabi itu mendorong umatnya untuk berpuasa di bulan Muharram karena kata beliau, afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik puasa setelah puasa Ramadan itu adalah puasa pada bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Lalu tanggal 1 itu kan bagian dari Muharram, tanggal 2, tanggal 3. Jadi andaikan orang mau puasa Muharram tanggal 19, ngomong aja. Itu puasa terbaik setelah Setelah puasa Ramadan, ya, puasa Ramadan. Nah, label-label bid'ah yang cenderung ya beral murah, saya bilang gampang sekali mencap bid'ah. Itu lahir dari cara pandang yang sangat tekstual. Kalau di teksnya nggak ada, ya bid'ah. Akal tidak dipakai. Sama dengan orang melihat tulisan dilarang kencing di sini.
Oh, berarti sing gak oleh pipis. Lek beol gak apa-apa. Itu maknanya teks itu jadi dipahami sebatas teks itu. Ya. Ya sama dengan ceritanya, walaupun ini cerita bikinan ya. Becak dilarang masuk, ada gambarnya, coret. Terus becak masuk, tegur sama polisi. Loh kok masuk, kan dilarang. Oh Pak polisi tidak ngerti ya. Itu lihat gambarnya, itu becak nggak ada penumpangnya, yang nggak boleh masuk. Ini namanya akalnya nggak dipakai, ya, akalnya nggak dipakai. Nanti itu setiap gambar harus menghadirkan apa namanya keadaan setiap orang. Ada orang jalan diginikan, dilarang nyebrang di situ, dicoret jalan. Tapi yang gambarnya itu kakinya 2, terus yang mau nyebrang kakinya 1. Nah ini namanya akal tidak dimainkan, akal tidak dimainkan. Itu yang kemudian menyebabkan muncul pemahaman yang tidak lapang, ada yang sesak, yang kaku. Belakangan ini itu di YouTube itu ada video seorang syekh dari Timur Tengah yang tausiah di masjid. Rupanya sebelum tausiah itu jamaah ini membaca surah-surah pendek. Ada Al-Fatihah, lalu ada Qul huwallahu ahad, ada. Terus kajian dimulai. Langsung itu. Kalian tadi membaca surah Al-Fatihah? Ya. Terus kemudian baca surah? Ya. Kemudian takbir, lalu ruku. Orang-orang ketawa. Saya perlu tegur kalian. Sebelum nanti di akhirat aku ditegur oleh Allah. Dia bilang, Nabi tidak pernah mengajarkan Al-Fatihah dibaca dalam pertemuan. Di sini ada Al-Fatihah, ada perkawinan Al-Fatihah, ada apa Al-Fatihah di Indonesia ini. Ketahuilah, Nabi itu hanya baca Al-Fatihah, satu dalam sholat, yang kedua dalam ruqyah, terapi dengan bacaan. Ini kan luar biasa ini, ya. Jadi hanya dalam sholat aja. Sama kalau ruqyah. Ruqyah itu kan dulu ada sahabat yang dalam perjalanan melewati suatu kampung, dia mau bertamu. Kalau bertamu itu maknanya itu nanti tuan rumah itu kan nyuguhi dia makan, wujud. Ini nggak ada yang mau menerima. Lalu kemudian di situ ada apa namanya orang yang sakit. Karena ini tahu rombongan kecil sahabat Nabi, lalu kepala sukunya mengejar, memanggil, barangkali bisa bantu menyembuhkan yang sakit itu. Lalu dibacakanlah Fatihah. Lalu air diminumkan, sembuh. Lalu mereka dikasih kambing. Nah sampai di Madinah itu mereka ragu, kambing ini halal apa enggak ya? Wong tadi saya bacakan Fatihah terus dapat. Lalu Nabi menyatakan Fatihah itu bisa dibaca untuk tujuan apa-apa semua yang baik. Akhirnya lalu ya hanya untuk itu, hanya dalam sholat. Jadi di kita itu pertemuan terus Al-Fatihah, nah, itu bid'ah. Bid'ah. Pak Ustaz JJ ya yang biasa ya sebelumnya kemudian Al-Fatihah ya, itu bid'ah. Cara-cara pemahaman ini itu lalu
menghinggapi sebagian kita, lalu muncul begini-begini, lalu orang menjadi bertanya-tanya, sing bener sing endi ini, yang bener yang mana ini, bener mana. Jadi beragama itu perlu paham mana yang oleh agama ini diatur ketat, mana yang tidak ketat. Kalau yang tidak ketat silakan masukkan ke apa saja, seperti yang dilakukan oleh Wali Songo. Ya. Bacaan Quran ini tidak ketat ini. Kapan, di mana, silakan. Maka kalau ada orang kumpul-kumpul, sebelum kita mulai, mari kita bersama-sama membaca apa. Ya oleh aja. Jangan cari, Nabi dulu gak pernah arisan. Kok baca Yasin sebelum arisan? Nah, ini ruwet. Jadi itu cara pemahaman ulama Nusantara itu sudah tercerna, ya, tercerna, sehingga dia masuk mewarnai berbagai tradisi, sehingga nafasnya menjadi nafas agama. Itu dulu karena sejarah orang takziah lalu baca kalimat-kalimat thayyibah itu, yaitu kalau takziah nanti merasani, sing dirasani yang mati. Tak kira gak mati hari ini. Biasa petentang, malah merasani yang mati. Maka supaya ndak, ya udahlah, isi dengan ibadah yang longgar daripada kemudian bahas yang ndak-ndak. Ya. Nah itu cara orang sini memahami. Ya. Beda dengan cara orang sana. Tapi orang sana sekarang itu sudah mulai pemerintahnya sudah mulai meminggirkan. Dia bilang saya tidak mengganti agama, tapi saya mengganti tafsir agama. Tafsir agama. Jadi sekarang sudah lebih longgar karena pemerintahnya merasa dengan model begini kok lalu banyak musuhnya ya. Karena setiap yang keluar dari mulutnya kafir, neraka, bid'ah. Jadi lalu banyak musuhnya. Ya. Sementara kalau ulama sini itu lebih lapang, ya, lebih lapang memahami sesuatu. Oke, saya kira itu waktunya sudah habis. Kita cukup sini aja. Sesungguhnya ini bagian dari yang bisa untuk baca yang lain, untuk melihat mana sesungguhnya yang sesat, masuk neraka yang dibilang bid'ah itu, mana yang sesungguhnya tidak tapi dicap sebagai bid'ah. Mudah-mudahan manfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataaya, rabbi zidni ilma